Insyaallah pada hari ini pengajian Kopi Ngaji kita edisi ke-141 kita akan membahas fikih investasi dan saham. Insyaallah bersama Al-Mukarram Ustadz Mukhlis Rahmanto. Beliau adalah dosen di program studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau alumni dari Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian S1 pada jurusan hadis dan ilmunya di Universitas Al-Azhar Mesir tahun 2007, kemudian S2 di Magister Ekonomi Islam di UGM tahun 2010 dan menempuh pendidikan doktoral di Ekonomi Islam University of Malaya Malaysia. Insyaallah. Alhamdulillah beliau sudah datang hadir bersama. Terima kasih Ustadz Mukhlis Rahmanto. Baik, kita lanjut ke acara berikutnya yaitu pengajian. Yang nanti insya Allah setelah pengajian seperti biasanya kita akan adakan diskusi tanya jawab langsung bersama beliau. Mungkin kepada Ustadz Mukhlis Rahmanto LC MSc PhD, kepada beliau kami persilahkan. Hadirin jamaah Kopi Ngaji, Bapak Ibu sekalian yang senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang salah satu rahmat itu bisa kita rasakan secara bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini, yaitu panjenengan sedaya digerakkan jasad maupun hatinya masing-masing untuk mendatangi majelis ilmu ini. Nah, ini harganya tiada tara. Apalagi tadi ya, kita awali pagi hari kita dengan sholat subuh secara berjamaah. Sebelumnya kita awali dengan sholat fajar 2 rakaat. Sebelumnya lagi ya, kita awali dengan melaksanakan sholat tahajud atau sholat lail, atau minimal melaksanakan sholat witir. Maka kata para tabi'in ya, itu adalah salah satu puncak kebahagiaan. Dan kalau dikaitkan dengan tema kita pada pagi hari ini, itu adalah investasi yang terbaik dan yang paling mahal. Mengapa bisa dikatakan seperti itu? Karena ya, 2 rakaat sebelum fajar itu harganya atau nilainya itu ya, senilai dunia dan seisinya ini. Lebih baik ya. Maka kalau kita bisa menghitung, menilai kira-kira dunia ini ya, kalau dihargai berapa juta triliun, kita nggak bisa. Tetapi apa? Itulah bagian dari rahmat Allah yang maha luas, dan rahmat Allah itu mendahului amarah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Maka sebetulnya Nabi SAW yang mengajarkan kepada kita berbagai macam panduan dan pedoman dalam kehidupan, itu telah mengajarkan banyak hal ya, terutama bagaimana kita melihat dunia ini tidak hanya secara material saja. Karena kalau hanya melihatnya secara material saja, ya tadi kita sudah banyak diberikan busyra, kabar gembira dan lain sebagainya, pahala dan lain sebagainya yang itu melebihi
dunia dan seisinya ini. Dan pahala itu dalam Al-Quran diistilahkan dengan kata ujroh. Ujroh itu Bapak Ibu sekalian, ya, kalau diartikan artinya adalah upah atau gaji. Berarti kita ini, ya, kalau melaksanakan amalan-amalan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, ya kita digaji sebetulnya, diupah oleh Gusti Allah. Ya, jadi inilah yang harus kita coba perdalam terus. Ada banyak rahasia-rahasia Allah yang kalau kita mengetahuinya maka akan menjadikan kita hidup bahagia, tenang, khususnya di dunia ini hingga nanti di akhirat. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya diberikan tema pengajian pada pagi hari ini itu terkait dengan judulnya, kalau di posternya yang disebar atau dikirimkan ke berbagai macam grup WhatsApp itu judulnya adalah investasi dan saham. Nah, kira-kira itu makhluk apa nggih, Ibu nggih, antara saham dan lain sebagainya niku. Jadi ya, bisa jadi kemungkinan ini panitia kopi ngaji ya memberikan tema ini karena akhir-akhir ini banyak sekali terjadi di masyarakat, banyak yang mengalami penipuan, tertipu ya atas nama investasi bodong. Oke. Ya. Bodong niku mboten napa perutnya bodong itu bukan gini. Artinya zong nol gitu ya. Ternyata malah apa? Kita investasi 1 juta, 10 juta, 100 juta, dijanjikan setiap bulannya itu ya 10%, 20%, ternyata malah dibawa kabur. Karena apa? Kenapa banyak orang bisa tertipu? Karena dalam pikiran kita itu kebanyakan pokoknya kalau ada tawaran gitu ya, apapun itu pikiran kita pokoknya harus untung gitu, itu gitu. Pasti kita semuanya pasti pengen untung, nggak mau yang namanya apalagi keuntungannya itu besar dan cepat. Padahal Gusti Allah itu menciptakan sesuatu pasti berpasang-pasangan. Ada panas, ada dingin, ada untung, juga pasti ada rugi. Nggak bisa kok untung terus, itu nggak bisa. Nah, ini yang harus kita pahami dengan baik. Ada yang investasi ya, menanam modal ya, memberikan uang kepada seseorang ya untuk diputar dan lain sebagainya, 100 juta ditahan selama setahun ya, nanti pokoknya akan diberikan imbalannya itu ya sampai 50% gitu ya. Nah, itu jelas-jelas ya penipuan. Dan sudah banyak laporan dari yang namanya dari pemerintah lewat namanya lembaga otoritas jasa keuangan yang menjelaskan dan mencatat ada banyak sekali perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga yang menawarkan investasi semacam ini dan sudah di blacklist ya, entah itu bentuknya koperasi dan lain sebagainya itu. Oke. Itu sudah ditutup ya, dan sudah dikejar itu pelakunya itu.
Nah, yang perlu kita ketahui, yang kita perdalam pada kesempatan pagi hari ini adalah apakah, pertanyaannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teladan kita itu ya, mengajarkan tentang bagaimana kita sebagai seorang Muslim melakukan investasi dengan baik. Apa saja kira-kira investasi yang diperbolehkan? Investasi itu kalau dalam arti bahasa Indonesia ini pun itu menanam modal. Penyertaan modal kalau dalam bahasa Arabnya itu namanya istismar. Jadi jangan sampai agar uang itu mengendap atau aset dan properti kita itu mengendap. Dibiarkan begitu saja, nanti bisa susut, ya apalagi tambah kena pajak dan lain sebagainya itu. Itu namanya investasi. Nah, ternyata ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu mengajarkan kepada kita beberapa macam investasi yang beliau langsung lakukan sendiri. Dan itu bisa kita dapati di dalam hadis-hadis Nabi. Ya. Yang pertama, Nabi itu mengajarkan kita investasi melalui yang namanya akad bagi hasil. Akad bagi hasil. Bahasa Arab pun namanya pun mudorobah. Mudorobah niku bagian dari akad naminipun musyarokah, kerjasama ya antara dua orang yang satu sebagai pemilik modal atau dana, satu lagi pihak yang kedua itu yang pengelola dananya tersebut, entah nanti memiliki usaha atau apalah gitu seperti itu. Dan itu telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, yaitu apa? Ketika ada seorang wanita kaya di Mekah, bangsawan paling kaya di Mekah karena apa? Sepertiga tanah di Mekah itu punyanya bangsawan wanita ini. Siapa lagi? Ya, kalau tidak lain selain Khadijah binti Khuwailid. Nah, itu apa? Berinvestasi, menaruh modal ya untuk diberikan kepada Nabi sebagai pengelola modal tersebut. Untuk apa? Ya. Untuk dijadikan modal berniaga, berdagang. Ya. Dan karena Nabi itu sudah terkenal dengan julukan Al-Amin. Al-Amin itu orang yang jujur, orang yang dapat dipercaya. Karena apa? Bukannya Nabi itu ya jujur dalam artian kalau berdagang itu enggak pernah menipu dan lain sebagainya. Tapi tidak. Karena apa? Nabi itu sering dititipi modal oleh orang-orang kaya di Mekah. Ya. Dan Nabi yang memutar lewat berdagang dan lain sebagainya, ya ambil barang di negara Syams, di Palestina dan lain sebagainya. Kemudian apa? Dijual kembali dan menghasilkan keuntungan. Dan Nabi itu kan apa? Dijuluki Al-Amin karena sering dititipi modal itu. Dan pasti untung. Nah, itu. Maka Nabi dijuluki sebagai Al-Amin. Oleh karena itu, ya, Nabi itu sebetulnya kalau kita lihat di dalam hadis-hadis Nabi itu kan sampai suatu hari Nabi itu tidak punya bahan makanan untuk keluarganya itu ya. Tapi ternyata kalau kita lihat Nabi itu kalau bahasa Jakartanya itu orang tajir. Ya. Bapak Ibu ya. Kok bisa dikatakan seperti itu? Ya coba lihat saja ketika umur 25 tahun ya dan menikahi Khadijah, berapa maharnya itu? Nah,
Ada tadi yang mengatakan 25 unta, 12 ukiyah emas, 4.500 dinar emas. Ya, dinar ya, uang dinar ya, yang memakai emas. Itu kalau dirupiahkan ada yang menghitung kalau sekarang itu sekitar 1,3 miliar. Itu maharnya Nabi ketika menikahi Khadijah binti Khuwailid. Maharnya langsung diserahkan langsung oleh pamannya Abu Thalib. Cash, ya. Untanya juga langsung didatangkan. Ya. Bukan mahar yang ditunda ya, dan kemudian langsung diterima oleh mertuanya yaitu Bapak Khuwailid, ya, ayahnya Khadijah itu. Dari sini ya Nabi mengajarkan kepada kita ya bahwasanya akad bagi hasil itu bagian dari model cara investasi yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu kemudian diikuti oleh para ulama. Ya, ada ulama, ya, salah satu ulama yang paling agung, paling besar yaitu namanya Imam Al-Bukhari. Ya. Ulama yang menyusun dan mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, diseleksi dari sekitar 600 atau 700 ribu hadis menjadi 7.000 hadis saja yang sahih. Itu hampir selama kurang lebih 16 tahun. Menyusun kitab Sahih Al-Bukhari, yaitu apa? Kitab yang paling kuat setelah Al-Quran, hadis itu ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Pertanyaannya, selama 16 tahun Imam Al-Bukhari itu menghidupi dirinya sambil nulis dan lain sebagainya, menyusun hadis, mencari hadis di kota ini, di kota itu, untuk membiayai hidupnya dengan apa? Nah, ternyata Imam Bukhari mempraktekkan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Imam Bukhari punya modal dan itu dititipkan ke beberapa pengusaha di setiap kota yang beliau singgahi untuk mencari hadis dan lain sebagainya itu. Sehingga apa? Setiap kali singgah tinggal menagih saja. Ya. Bagaimana? Ada keuntungan yang bisa saya ambil, bagian dari keuntungan yang bisa saya ambil. Nah, itu digunakan oleh Imam Bukhari untuk membiayai hidupnya selama mengabdi untuk menulis, mengumpulkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama kurang lebih 16 tahun. Tapi ya tadi seperti Nabi, meskipun ya sudah cukup ya, tapi Imam Bukhari ini ya termasuk yang hidupnya zuhud, sederhana. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu kalau punya uang itu sudah bingung. Bingung apa? Bingung menghabiskannya, Pak. Bingung mensedekahkannya. Jadi kalau ada uang ngendap di bawah kasur sudah 3 hari, itu bertanya kepada Aisyah, Aisyah kok itu masih ada uang di bawah kasur itu, kok bisa itu? Sudah 3 hari, sudah sedekahkan sana. Ya, sampai seperti itu. Nah, Imam Bukhari juga seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Pernah ada kejadian suatu hari Imam Bukhari itu hanya punya 2 helai pakaian. Ya. Atau bahkan 1 helai pakaian yang ketika beliau melakukan hajatnya, mandi dan lain sebagainya, itu sampai harus berendam di sungai, ya, nunggu apa? Pakaiannya itu kering. Tapi tadi ya, karena apa? Mencontoh Nabi bahwasanya harta itu ya, kalau bagi Nabi niki nggih, ya, itu harus segera disedekahkan. Tidak boleh mengendap.
Di satu sisi Nabi mengajarkan investasi, tapi di satu sisi Nabi juga mengajarkan kita untuk banyak bersedekah. Kenapa? Karena itu bagian dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaitannya dengan aturan bagaimana sih harta itu didapatkan, harta itu dikelola. Karena prinsipnya harta itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bukan pemilik mutlak harta tersebut. Ya. Kita bukan pemilik harta tersebut. Maka apa? Kita harus mengelolanya sesuai dengan aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya. Lawang kita lahir dan mati, kita tidak membawa harta kita sedikit pun. Padahal sudah banting tulang banting dari pagi sampai malam, ya. Ditambahi lembur, ya. Tapi itu tidak akan kita bawa meninggal. Termasuk apa yang contohkan oleh para sahabat juga. Ya. Salah satunya yaitu sahabat yang paling tegas bernama Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab ini diberi amanah untuk mengelola harta anak yatim. Dan dia bingung itu. Diserai amanah harta anak yatim, tapi kok lama-lama kok habis ya? Kenapa? Ya karena kena zakat. Ya. Akhirnya apa? Dia cari mana di sini yang dianggap sebagai pedagang yang paling sukses. Kemudian sahabat menunjukkan si fulan itu, nah kemudian uang atau harta amanah ya, anak yatim itu ya diinvestasikan ke pedagang tersebut. Kalau tidak salah 10.000 dirham, dan 1 bulan kemudian Umar bertanya, gimana perkembangannya? Ya. Jawab pedagang tersebut sudah menjadi 100.000 dirham. Sudah 10 kali lipat. Oke. Ya. Hal ini karena apa? Ya, salah satu hadis Nabi SAW dari Mughirah. Ya. Nabi bersabda, Innallaha kariha lakum salasan. Sesungguhnya Allah itu membenci 3 hal. Apa itu? Yang pertama, kila wakola. Apa kila wakola itu, Bapak Ibu sekalian? Suka? Iya, bertanya dan lain sebagainya, ya. Atau ghibah dan lain sebagainya, itulah ya. Ya. Katanya si fulan ini seperti ini, ya, menyebarkan berita bohong dan lain sebagainya yang belum tentu benar. Kemudian wakasratas soal, banyak bertanya. Ya. Jadi dikit-dikit bertanya. Ya. Ya. Nah, ini kadang-kadang yang ditanya bikin pusing dan bikin ya. Orang Google aja itu ya, Mbak Google itu kalau kita tanya kan pusing juga itu. Ya. Google ini arahnya mana? Google ini harganya berapa? Ini pusing juga. Saya tidak ada jawaban kayak gitu. Yang ketiga apa? Idha'atal mal. Menelantarkan harta. Jadi hartanya menjadi, kalau bahasa investasinya itu menjadi idle aset. Aset atau harta yang nganggur. Nah, ngeten nggih. Jadi apa? Aset, properti, harta dan lain sebagainya ya, itu harus diputar, diinvestasikan ya, untuk menghasilkan keuntungan dan nanti bisa dizakati, bisa disedekahi. Apalagi nanti kalau dalam Al-Qur'an itu ya ada banyak ayat, misalkan surah An-Nisa ayat 49 ya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Ya. Jangan sampai kita meninggalkan generasi keturunan yang tidak sejahtera. Ya. Maka apa? Adanya investasi dan lain sebagainya itu bisa kita gunakan untuk mensejahterakan keturunan atau anak cucu kita.
Ya. Syukur-syukur nih, alhamdulillah biasanya kalau tiang Jogja punika ya kalau punya anak itu ya kalau sudah nikah ya diusahakan dikasih rumah dan lain sebagainya ya. Yang jadi anak juga merasa tentram. Karena apa? Ya sekarang harga tanah di Jogja itu sudah naiknya itu tidak rasional. Ya, di kota itu sudah 10 jutaan ya per meter, di Sleman sudah berapa? 2,5 sampai 5 juta ya. Itu. Jadi kata kuncinya idha'atal mal. Jangan aset ya, harta dan lain sebagainya itu, properti, tanah bangunan itu dianggurkan. Ya. Maka Nabi SAW juga mengajarkan kepada kita untuk investasi yang kedua yaitu terkait dengan tanah dan bangunan. Nabi itu pernah punya tanah di daerah Khaybar. Ya, karena agak jauh dari Madinah, itu kan. Maka kemudian tanah itu disewakan bagi penggarapnya ya untuk ditanamin apa gitu ya, kurma atau yang lain. Dan kemudian Nabi mendapatkan bagi hasil keuntungannya sesuai kesepakatan di awal. Ya, boleh 50-50, boleh 60-40, ya, boleh 70-30 tergantung kesepakatannya di awal. Ya. Maka meskipun kalau kita lihat ada beberapa hadis yang melarang untuk menyewakan tanah dan lain sebagainya, Bapak Ibu, menyewakan sawah dan lain sebagainya itu, tetapi larangan itu terkait dengan kasus ada ya semacam konflik ya atau pertentangan antara terkait dengan tanah itu. Ya, sehingga Nabi pernah melarang jangan disewakan karena apa? Ya, ini statusnya tanah yang lagi dipermasalahkan, sengketa, ya, tetapi secara umum Nabi membolehkan. Karena apa tadi semangatnya jangan sampai harta atau aset, properti dan lain sebagainya jangan sampai nganggur. Ya, gitu. Nah, yang ketiga, Nabi itu mengajarkan kita investasi terkait dengan kebutuhan kita yang tidak bisa kita lepas darinya. Sepanjang tahun kita pasti membutuhkan hewan kurban. Nah, Nabi itu juga investasi dalam hal itu. Ya. Karena Nabi sejak kecil itu sudah biasa menggembala kambing, ra'ayul ghanam. Nabi itu penggembala kambing dan seluruh nabi dan rasul itu kebanyakan penggembala kambing. Maka saya dulu juga angon berdus. Alhamdulillah saya kecil dulu punya kambing. Ya, kalau sore itu harus ngarit, ya, cari rumput atau kita bawa ke lapangan desa gitu ya. Nah, di angon. Tapi akhirnya saya nangis kenapa? Kambing itu dijadikan hewan kurban, sehingga saya nggak jadi dapat ya uang itu, saya kira dijual gitu ya. Ternyata sama ayah saya dikurbankan. Nah, tetapi Nabi ketika menggembala kambing itu diberikan upah. Kalau tidak salah dalam hadis itu setengah kirot. Itu sekitar 1/4 dirham atau berapa gitu ya. Dan itu sangat kecil gitu ya. Yeah. Tetapi dari situ, apalagi tadi ketika Nabi SAW itu memberikan mahar 100 ekor unta selain 4.500 dinar emas kepada Khadijah, berarti ya Nabi juga berinvestasi dalam hal hewan ternak ini. Apalagi Bapak Ibu sekalian, datanya menunjukkan tahun kemarin saja umat Islam se-Indonesia ini ketika kurban itu butuh sapi sekitar
atau hewan kurban sekitar 2,5 juta ekor. Ya. Maka ada teman saya pebisnis itu ya, sesama alumni Mu'alimin itu, kemarin itu bisa menjual hampir 500 sapi. Itu ngambil dari Bali, kemudian di breeding, ya, dipelihara sebentar, ya, baru kemudian nanti ketika tiba waktunya kurban itu dijual. Itu kalau sudah 500 harga per sapi kira-kira 20 juta itu sudah berapa itu Bapak Ibu? Sudah 10 miliar. Ya. Keuntungan selama berapa hari saja itu. Ya. Selama Idul Adha itu. Apalagi Bapak Ibu kalau yang tindak haji 2 juta jamaah haji itu butuh hewan kurban untuk dam dan lain sebagainya. Kalau katakanlah kambing ya disamakan dengan Indonesia harganya kurang lebih 3 jutaan, wah itu butuh sekitar sudah terkumpul uang jamaah haji untuk hewan kurban haji sudah sekitar 6 triliun itu. Ya, perputaran uangnya tersebut. Maka inilah yang coba dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam hal investasi ini. Ya, termasuk tadi dalam hal perumahan dan lain sebagainya, ya jangan dikira Nabi itu saking zuhudnya tadi, saking nggak mau uang itu ngendap di bawah kasurnya, ya sampai 3 hari itu nggak membelikan rumah istri-istrinya, ya. Jadi masing-masing istri itu diberikan rumah, ya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan harganya kurang lebih berapa Bapak Ibu sekalian? Ya dalam satu riwayat itu. Ya, rumahnya Aisyah aja itu sekitar 180.000 dirham. Okay. Okay. Rumahnya Sofia itu sekitar 100.000 dirham yang itu kemudian dibeli oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Okay. Ya, jadi ya tadi Nabi kita itu seseorang yang sangat tajir sebetulnya nggih. Orangnya tajir, kaya raya, tetapi ya nggak mau uangnya itu ngendap di bawah kasur ya tidak lebih dari 3 hari. Semuanya harus disedekahkan. Nah, Bapak Ibu jamaah Kopi Ngaji yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga mengajarkan kita untuk berinvestasi, ini yang paling disenangi oleh ibu-ibu. Napa niku? Berinvestasi emas. Padahal kan sudah punya emas nggih. Di Jogja ini banyak sekali emas. Bobotnya lebih dari 100 kilo. Investasi emas. Ya. Kenapa investasi emas? Ya, karena emas ini sifatnya terus naik gitu ya harganya dan liquid, bisa dicairkan kapanpun kalau dalam bahasa investasi itu. Ya, yang setahun aja ini atau 2 tahun ini aja sudah harga emas sudah naik berlipat hampir 32% kalau tidak salah. Ya. Cepat sekali itu emas ini. Ya. Dan Nabi mengajarkan ya kalau zaman dulu emas itu sebagai alat tukar, ya, sebagai uang gitu ya. Ya. Sehingga tidak bisa diperjualbelikan dalam bentuk perhiasan atau dalam bentuk emas batangan gitu. Tapi sekarang emas itu bukan lagi sebagai alat tukar atau uang, maka boleh diperjualbelikan, baik secara cash kontan maupun dicicil. Ya, nah, sekarang kan banyak sekali produk-produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan ya, seperti bank syariah dan lain sebagainya, Pegadaian. Ya, itu kan nawarin produk
tabung emas atau cicil emas. Nah, itu hukumnya diperbolehkan. Dengan syarat salah satunya emasnya itu harus ada jaminannya ada. Ya. Jangan sampai ya ketika mau kita cairkan ya itu emasnya tidak ada. Maka kita harus berinvestasi dalam hal ini kalau untuk tabung cicil emas dan lain sebagainya ke lembaga-lembaga keuangan yang diawasi oleh pemerintah. Salah satunya oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dan ini bagi ibu-ibu termasuk yang investasi yang paling mudah. Ya. Dan sewaktu-waktu butuh itu bisa ya dicairkan, bisa digadekan gitu ya. Kalau di Pegadaian Syariah atau di Bank Syariah itu bisa digadekan. Ya. Nanti apa? Tinggal kita nebus lagi ya. Gadekan lagi nanti kalau seperti itu ya. Karena apa? Kebutuhan kita ini banyak sekali. Nah, saya termasuk yang manut kepada direktur tertinggi di rumah saya gitu ya. Ya. Istri gitu ya. Mbok wedok tadi. Bapak mengatakan ya paling mudah itu. Ya, investasi emas. Ya. Sehingga nanti apa? Sewaktu-waktu butuh awal tahun ajaran baru butuh anak, biaya masuk sekolah, ya, biaya registrasi ulang, gitu ya. Itu tinggal cairkan, digadekan saja nanti kemudian ya ditebus lagi nanti. Nah, itulah yang paling tidak investasi yang keempat yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tadi di dalam judul pengajian pada pagi hari ini ada bentuk investasi yang lain yang namanya saham. Nah, kira-kira makhluk apa itu Bapak Ibu sekalian nggih? Saham itu secara sederhana adalah penyertaan modal. Jadi kita menanam modal ke suatu perusahaan yang sudah terdaftar. Ya, biasanya nanti tertulisnya TBK, perusahaan terbuka di di bursa efek. Ya. Misalkan ya, sekarang anak-anak muda itu merasa bangga. Ya. Mau lamaran gitu kan, ditanya sama calon mertuanya itu, "Kamu sekarang kerja di mana?" Ya, oh kerja saya ini Pak, YouTuber dan traveling. Waduh, wah kerja apa itu? Ya pokoknya piknik kemana-mana Pak setiap hari gitu kan. Ya, kadang hari ini di Bali, kadang hari ini di Kuala Lumpur, kadang hari ini di mana? Gembira Loka gitu. Ya. Loh kok bisa? Ya, karena saya ini pemilik Indofood, Pak calon mertua. Saya ini pemilik Bank BSI, Bank Syariah Indonesia. Saya ini pemilik Telkom. Loh kok bisa? Ya, karena saya punya saham di Indofood, saya punya saham di Telkom, dan saya punya saham di BSI. Ya. Katakanlah saya di Indofood, saya punya 20.000 lembar gitu ya. Satu lembar sahamnya harganya sekarang Indofood itu 7.500. Nah, itu sudah berapa juta itu. Tinggal nanti tergantung perusahaan tersebut akan membagikan yang namanya dividen. Dividen itu bagi hasilnya. Ya. Sehingga apa? Tadi ya tinggal duduk-duduk saja gitu ya. Piknik-piknik kemana gitu. Nah, kemudian setiap akhir bulan atau setiap tempo yang terjadwal itu kemudian mendapatkan dividen. Jadi bangga, wah saya yang punya Telkom, saya yang punya BSI, saya yang punya Indofood. Ya.
Indofood niku pabrik niku lho Bu sing ndamel Indomie dan lain sebagainya itu. Nah, itu namanya saham. Ya, akan tetapi tidak semua saham itu sesuai dengan Islam atau syariat. Perlu diseleksi. Perlu bahasa investasi ini pun itu di screening. Nah, maka nanti ada saham yang syariah dan saham yang tidak syariah. Saham yang tidak syariah, ya, itu biasanya yang terkait perusahaan-perusahaannya itu, ya itu, ya, yang mensponsori memberikan modal kepada outlet 2, 2, 3 itu. Itu jangan dibeli, ya, jangan investasi di situ di perusahaan itu, gitu ya. Ya. Kalau kayak Indomaret, Indomerit dan lain sebagainya itu, ya halal itu termasuk, ya. Contohnya tadi kayak apa namanya Indofood, ya dan lain sebagainya itu boleh-boleh saja. Nah, bagi bapak-bapak sekalian yang bingung kalau mau investasi di saham, sudah ada namanya perusahaan sekuritas. Ya. Jadi bapak-bapak ini tidak usah bingung, harus mencermati perkembangan ya, harga-harga saham. Ya, tinggal kita titip saja ke perusahaan namanya sekuritas untuk apa namanya menjadi manajer kita, menjadi wakil kita dalam mengelola uang kita yang diinvestasikan dalam bentuk saham tersebut. Ya. Nah, ini saya kira menjadi beberapa hal yang bisa kita lakukan agar jangan sampai tadi harta yang kita miliki, aset yang kita miliki itu dianggurkan. Ya, itu dasar dari mengapa kita harus melakukan investasi. Meskipun ya harta kita itu hanya sedikit, ya kita harus meluangkan sekitar berapa persen untuk bisa kita investasikan. Jangan semuanya dipakai dihabiskan. Ya. Termasuk namanya menabung itu juga bagian dari investasi. Ya. Ya. Dan sekarang banyak orang yang tidak sabar. Ya. Padahal kata Bung Karno dulu, kalau kamu ingin memiliki sesuatu, nabung dulu, tahan dulu. Ya. Jangan ya karena apa namanya tawaran iklan DP gitu ya, murah kemudian apa? Semuanya dikredit. Apalagi ibu-ibu sekarang ini, ya, yang punya aplikasi Shopee, ya, semuanya pakai paylater semuanya, ya, nanti bisa dibayar di akhir bulan, ya. Nah, itu apa? Gara-gara apa? Kemakan iklan, ya, murah di Shopee. Maka bapak-bapak sering melihat HP-nya istri atau ibu-ibu di sini itu. Ya. Jangan-jangan payletternya sudah banyak itu ya. Padahal tadi ya kalau saya pribadi ya istri itu adalah direktur keuangan di rumah. Maka istri harus punya pengetahuan, pemahaman bagaimana uang itu dikelola dengan baik. Salah satunya dengan investasi tadi. Yang paling mudah ibu-ibu senang tadi apa? Investasi emas. Sudah. Bapak-bapak percaya saja. Ya. Kepada direktur keuangan rumah. Gitu. Oke. Ya, saya kira saya cukupkan sampai di sini. Ya, semoga yang sedikit tadi bisa memberikan wawasan ya kepada kita, ya, terutama dalam hal mengelola harta dengan baik. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang tidak
masuk ke dalam hadis tadi, ya, orang yang suka menganggurkan aset, ya, idha'atal mal tadi, sehingga aset itu bisa bermanfaat, ya, tidak hanya untuk diri kita tapi juga termasuk untuk anak keturunan kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan kalau nanti ada beberapa pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.